Hai para suami dan para istri yang lagi nonton. Hari ini udah pada ngobrol belum sama pasangannya masing-masing? Belum? Ya udah, pause dulu videonya, lalu panggil istri atau suaminya ngobrol-ngobrol dulu. Soal apa aja deh, yang penting ngobrol dulu sama suami atau istri. Apalagi ada sesuatu yang penting, kan enaknya diobrolin. Tahu nggak sih, kasus perceraian di Indonesia tiap tahunnya nih makin meningkat. Pada tahun 2019, BPS mencatat ada sekitar 439.000 kasus perceraian. Banyak juga ya, dan jumlah ini hampir seperempat dari jumlah total pernikahan yang terjadi selama tahun 2019. Wow! Alasan dibalik perceraian, ternyata lebih dari 50% perceraian ini terjadi karena perselisihan atau pertengkaran. Kan? Makanya ngobrol sama suami sendiri, sama istri sendiri, kan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang bersumpah setia menjadi pendamping kita sehidup semati loh. Memang kondisi masing-masing keluarga nih pasti berbeda-beda ya. Belum lagi pengaruh budaya yang sudah melekat. Nah, terbukti dari hasil survei ini masih ada nih keluarga tradisional di mana istri bertanggung jawab untuk urusan anak dan urusan lainnya di dalam rumah, sedangkan suami bertanggung jawab untuk bekerja dan urusan di luar rumah. Dari keluarga tradisional itu hanya 41% suami dan 61% istri yang menginginkan perubahan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ungkapan itu nggak cuma soal tabung-menabung, tapi juga buat perasaan dan masalah-masalah yang dipendam. Akhirnya jadi bom waktu deh yang bisa meluluh lantahkan pernikahan. Ngobrol itu banyak manfaatnya kok. Dengan mengobrol, masalah demi masalah ini bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik antara suami istri. Menurut psikolog anak dan keluarga, cukup 15 menit sehari, luangkan waktu untuk ngobrol, berinteraksi langsung sama pasangan. Tapi supaya obrolan itu berkualitas, tanpa gadget ya. Dan lebih bagus lagi nih kalau ditambah komunikasi nonverbal. Bisa sambil dielus-elus, sambil dibelai, sambil pelukan juga bisa. 15 menit dari 24 jam, pasti bisa yuk luangkan waktu buat ngobrol sama pasangan. Susah membuka pembicaraan? Ini bisa dibuat lebih rileks dan hangat sambil minum teh. Bikin obrolan jadi lebih nyantai. Dari obrolan-obrolan itu, komunikasi bersama pasangan menjadi lebih berkualitas dan pasti keluarga akan jadi lebih bahagia. Pasti mau kan hidup bahagia sama suami dan istri tercinta? Nah ingat ya, komunikasi berkualitas itu perlu, jadi setiap hari luangkanlah waktu. Ngobrol dengan pasangan bebas dari gangguan. Cuma kamu, pasanganmu, dan secangkir teh untuk hangatkan suasana. Jadi, mari bicara. Nah, lalu komunikasi seperti apa sih yang perlu kita jalin sebagai pasangan suami istri? Ini enaknya diobrolin bareng teman saya, ada Tasya Kamila dan juga Randi Batiar. Halo teman-teman. Hai. Hai, apa kabar Tasya dan Randi? Baik, alhamdulillah. Mbak Shanas gimana? Saya baik-baik juga, tapi penasaran nih, aku tuh pengen tahu dari kalian berdua. Tasya dan Randi sebagai pasangan muda, bagaimana sih sebenarnya kalian mengatur kesibukan nih sebagai profesional, suami istri juga, dan saat ini sebagai orang tua? Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi kalau sekarang kita lebih banyak di rumah aja, lebih enak ya ngatur waktu antara pekerjaan, terus juga bermain sama anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, sama waktu untuk time kita berdua. Karena biasanya lebih terschedule gitu kegiatan kita, jadi lebih enak bagi waktunya juga. Yang jelas masing-masing dari kita udah sepakat kira-kira porsi tanggung jawab dan juga kesibukan kita seperti apa. Kalau dari Randi gimana? Sekarang aku dan Tasya sama-sama mengurangi aktivitas di luar rumah. Semenjak pandemi ini aku work from home terus nih. Tasya juga jarang banget ngambil kerjaan syuting di luar rumah. Oke.
Jadi bersyukur banget, alhamdulillah, karena kita jadi punya waktu lebih banyak untuk bisa berkumpul sama keluarga. Iya sih, benar. Ini benar-benar apa ya, blessing in disguise gitu ya. Meskipun memang kita terdampak pandemi, tapi akhirnya pasti cute time bersama dengan keluarga jadinya banyak dan bisa digunakan sebaik-baik mungkin. Nah, tapi pengen tahu juga dari Tasya, gimana sih sebenarnya perjalanan kamu nih dari single, terus akhirnya sekarang sudah 3 tahun menjalani hubungan sebagai suami istri? Perjalanannya kita kalau kenal deket kita tuh udah dari tahun 2012. Dari awal kenal kita udah LDR-an. Itu aku pertama kali kenal Randi. Iya, aku masih di UI sekolah, terus Randi kuliahnya di ITB gitu kan. Jadi dari awal juga udah LDR-an Jakarta Bandung. Kita ketemuan kayak sekali sebulan. Iya, jadi masih jarang-jarang banget ketemuannya. Jadi komunikasi tuh masih lebih banyak juga secara online gitu ya. Jadi beda ya kalau ngomongin komunikasi. Kalau sekarang dunia itu lebih banyak online, kalau aku dulu banyaknya online. Kalau sekarang aku lebih banyak ketemu. Kalau dunia sekarang udah ngurangin ketemu orang kan, jadi kita berkebalikan. Ya. Tapi berarti kenal Randi, kalau ketemunya nggak sering-sering banget, setiap ketemu quality time banget dong, bener-bener cherish every moment gitu nggak? Iya betul banget. Jadi kita sangat-sangat menghargai waktu dan momen yang bisa kita spend berdua. Kalau bisa tuh kalau ketemuan, apalagi pas masih LDR gitu ya, enaknya tuh ngobrol, ngeteh bareng, terus jadi daripada kayak nonton film gitu, aku sama Randi dulu lebih suka ya kalau misalkan ada waktu untuk berdua ya kita ngobrol aja, nongkrong bareng, terus ngeteh bareng gitu kan, karena kita sama-sama berdua suka minum teh. That's so sweet. Tapi pernah nggak sih kalian nih merasa canggung gitu untuk menyampaikan pendapat gitu atau unek-unek ke pasangan kalian setelah nikah? Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Nggak ada sih kalau untuk mengungkapkan pendapat ya. Iya, karena kayak ya udah aku mengungkapkan perasaan aku sama pendapat aku, terus kayak kita sama-sama ngobrolin, misalnya kita punya perbedaan pendapat, kita diskusikan, terus kayak mencari satu solusi untuk ke depan. Gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai dunia saat ini gitu kan banyak banget distraksi itu. Kita almost 24/7 pegang telepon gitu, apalagi dengan WFH ini pastinya semua pekerjaan tuh ada di telepon kita. Nah, kalian punya nggak sih momen tanpa distraksi? Ada nggak momen spesial yang emang kalian bener-bener udah deh kita berdua aja yuk gitu? Kita selalu nyempetin nih untuk ngobrol sambil ngeteh karena kita berdua suka banget minum teh. Jadi kita punya momen ngeteh bareng yang kayak itu momen sakral kita berdua, Q time kita berdua, nggak boleh ada distraksi. Kayak misalkan pagi setelah sarapan kita minum teh dulu berdua, kita ngobrol bareng. Terus atau enggak malam jam 6 sore gitu kita bikin goals. Kalau setelah jam 6 kita udah nggak boleh lagi lihat kerjaan dulu, kita break dulu dengan minum teh. Tanpa distraksi, nggak boleh lihat handphone, nggak boleh sambil baca WhatsApp, nggak boleh sambil scrolling Instagram, apalagi sambil kerja kan. Jadi itu jadi momen kita berdua tuh untuk ngobrol, relax sambil minum teh. Dan yang diobrolin juga jadi macam-macam ya? Iya, banyak banget, macam-macam sih topiknya. Dari mulai kayak tentang Rasya, terus kayak tentang hari kita ngapain aja seharian, challenge apa aja yang kita hadapi, terus bahas plans dan rencana-rencana kita juga sampai bahas jokes receh. Oke. Baik, Tasya dan Randi kita break dulu karena saya juga akan mengundang teman saya nanti seorang psikolog untuk lebih memahami problematika pernikahan. Di sesi selanjutnya di Enaknya Diobrolin. Sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik antar suami istri itu seperti apa sih? Apa-apa harus diobrolin dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita. Karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya, nggak bisa baca pikiran saya kan. Betul.